It's so cold outside. I'm alone outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Sini saya akan meliput kegiatan penggalangan dana yang sedang dilaksanakan di pertigaan Sampang, dan di sini kita sedang bersama salah satu relawan. Selamat sore, Mas. Dengan siapa dan dari mana? Selamat sore, nama saya Irfan Kurniawan dari organisasi Mas Repal, Lembaga Remaja Pecinta Alam dari Nusa. Ya. Mas Irfan ya, Iya, sama Mas Irfan di sini sedang melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Nah, kegiatan penggalangan dana ini Kalau penggalangan dana ini sudah berjalan 4 hari, dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Tepatnya pada tanggal 28 sampai tanggal 31, dan hari ini adalah hari terakhir. Nah, dalam kegiatan penggalangan dana ini, siapa aja sih yang ikut serta dalam penggalangan dana tersebut? Kalau yang ikut serta dalam penggalangan ini adalah dari organisasi Mas Repal sendiri, dari organisasi saya, terus dari Irpalada, dari Binangun, terus dari Kemapaseka, itu juga organisasi pecinta alam, terus dari Igopala, itu juga organisasi pecinta alam juga. Nah, kegiatan penggalangan dana ini tuh di mana aja sih lokasinya? Kalau penggalangan dana ini, yang pertama itu di pertigaan Sampang, yang kedua di Pro Liman Cilacap, yang ketiga di Jalan S Parman Cilacap juga. Nah, terus kita kepo nih, kenapa sih kamu mau ikut dalam kegiatan penggalangan dana ini? Kalau dibilang mau ikut di penggalangan dana ini, ya saya sendiri itu rasa saya untuk mengikuti penggalangan dana ini yaitu ingin membantu warga-warga yang ada di Sulawesi Barat agar dapat menikmati apa yang dihasilkan di sini oleh warga di sini, dan di sana juga menikmati. Di sana yang kesusahan, di sini juga merasa kesusahan. Itu mungkin saya. Ya, berarti kamu ini jiwa sosialnya besar ya. Alhamdulillah. Nah, terus satu lagi nih, apa sih yang memotivasi kamu sehingga kamu dan teman-teman itu mengikuti kegiatan penggalangan dana ini? Kalau motivasi itu mungkin tidak banyak ya. Motivasi pertama itu dilihat dari bencananya. Bencananya cukup besar. Di sana orang-orang kesusahan. Yang disebutkan Pak tadi, yang berjiwa sosial. Di sana merasakan, di sini juga merasakan. Kita warga Indonesia. Coba kamu kasih satu kata untuk audiens yang ada di sana tentang agar mereka juga memiliki jiwa sosial seperti yang sedang melaksanakan penggalangan dana di sini. Untuk orang-orang yang di sana yang melihat video ini ya, terutama ya Mbak, Ya, yang kalian yang mempunyai penghasilan lebih ataupun yang tidak mempunyai penghasilan yang lebih, semoga kalian dapat mendonasikan dana Anda sedikit untuk membantu warga-warga yang di Sulawesi Barat. Itu saja. terima kasih Mas atas waktunya. Nah, setelah kita mewawancarai relawan kita dari salah satu organisasi pecinta alam, lanjut kita akan meliput kegiatan ini lebih dalam. Kita akan berbincang-bincang dengan relawan yang ikut serta dalam kegiatan penggalangan dana ini. Kita bersama dengan Mas siapa dan dari mana nih? Perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Satria Ridho Damara dari organisasi pecinta alam Irpalada. Nah, dari Irpalada. Irpalada itu dari mana? Kita dari SMA Negeri 1 Binangun. Binangun. Dari Binangun ke Sampang ya. Iya. Kalian dari Binangun ke Sampang untuk melakukan kegiatan penggalangan dana ini. Nah, kita mau tanya nih,
dana yang terkumpulkan dari penggalangan dana ini kita salurkan kemana sih? Pertama kita akan menghitung jumlah dana yang terkumpul ya. Lalu kita salurkan ke Korpagansi. Nanti dari Korpagansi akan langsung disalurkan ke daerah terdampak bencana alam di Sulawesi Barat. Nah, jadi kita akan salurkan ke Sulawesi Barat. Iya. Nah, kita mau tahu nih, kamu sebagai pelajar, apa sih yang memotivasi kamu ketika kamu mengikuti kegiatan penggalangan dana ini? Yang pertama, motivasi saya adalah untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana alam ya. Jadi kita sebagai anak pecinta alam itu harus punya jiwa sosial yang tinggi untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana alam. Ya, Gitu. tidak hanya pelajar atau mahasiswa pecinta alam yang harus membantu sesama saudara kita yang ada di sana, tetapi yang bukan dari lembaga organisasi pecinta alam pun harus memiliki jiwa sosial agar kita dapat membantu saudara kita yang kesusahan di luar sana. Betul. Nah, terus kita mau nih kamu memberikan sepatah dua kata untuk audiens yang di luar sana sehingga mereka dapat membangun jiwa sosial seperti relawan yang sedang melakukan kegiatan penggalangan dana ini. Ya, jadi untuk membangkitkan jiwa sosial itu gampang ya. Jadi kita harus turun ke jalan. Nggak mesti turun ke jalan. Kita cuma ngasih uang atau pakaian aja udah sangat bermanfaat bagi yang terdampak bencana alam. Begitu. Nah, jadi intinya kita harus tanamkan jiwa sosial dulu ke dalam diri kita sendiri agar kita dapat merasakan dan membantu saudara kita yang sedang kesusahan di luar sana. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan koordinator lapangan dari kegiatan penggalangan dana ini. Nah, di penghujung acara ini kita berbincang-bincang sedikit bersama koordinator lapangan kegiatan penggalangan dana pada hari ini. Ya, silakan perkenalkan diri Mas. Perkenalkan, saya Sangidun dari anggota KMPI Gopala, dan saya diberikan tanggung jawab sebagai koordinator lapangan dalam penggalangan dana yang akan ditujukan ke Sulawesi Barat. Nah, melihat penggalangan dana pada hari ini, coba sedikit ceritakan bagaimana proses demi proses pada penggalangan dana pada hari ini. Oh ya, penggalangan pada saat kegiatan kali ini yang pertama pada tanggal 28 kemarin, jadi kami itu mengadakan penggalangan dana yang 4 hari. Yang pertama pada tanggal 28 kita terjun ke jalan dengan personil adanya perkiraan 15, dan di situ adanya pembagian dari setiap lampu merah, dan setiap lampu merah itu diberikan satu kelompok ada jumlah 2 orang. Jadi sistemnya itu rolling, diberikan waktu yaitu 1 jam untuk pergantiannya, dan seterusnya sampai hari ke-4. Dan pada saat hari pertama kita mendapatkan jumlah donasi berjumlah 300-an. Dan hari keduanya pada saat tanggal 29 kita mendapatkan jumlah sekitar 300-an juga. Dan pada saat hari ketiganya kita alhamdulillah mendapatkan peningkatan 3 kali lipatnya, yaitu adanya hasil dari penggalangan dana pada hari ketiga berjumlah 1.200.000-an. Dan pada saat hari ini, hari terakhir, alhamdulillah adanya peningkatan juga keseluruhan dari hasil pada saat hari ini. Pada saat hari keempatnya pada tanggal 31 berjumlah 2.200.000-an, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, melihat penggalangan dana pada hari ini, bagaimana situasi dan kondisi selama penggalangan dana pada hari ini? Pada saat penggalangan dana hari ini, alhamdulillah kondusif. Juga dari setiap anggota dapat terkondisikan, dan adanya kerjasama dari setiap anggota dan kesadaran dari setiap anggota itu ada. Dan pada saat di lapangan adanya hal yang kurang enak dilihat dari para masyarakat, karena adanya kita lalai dalam menggunakan masker karena pada saat itu, dan alhamdulillah sudah dievaluasi dan itu kesalahan cuma itu saja. Dan alhamdulillah apabila dari masyarakat juga mengatakan adanya banyak masyarakat yang mendonasikan uangnya untuk donasi kepada penggalangan dana kali ini. Nah,
akhir kata kita dong berikan sepatah dua kata kepada audiens di luar sana agar mereka memiliki jiwa sosial yang besar seperti relawan-relawan yang berusaha pada penggalangan dana hari ini. Untuk pesan dan kesan lah ya, pesan dan kesan untuk para masyarakat yang luas, bahwasanya kita harus sadar sebagai orang yang harus bisa memberikan sumbangsi atau mungkin bantuan dari orang-orang yang korban di sana, karena kita tidak tahu bahwasanya kita itu pasti akan bisa merasakan gimana kita itu bisa terdampak di korban tersebut, dan kita harus bisa menyadarkan diri kita bahwasanya orang-orang di sana itu adalah satu keluarga, dikeluargakan dalam satu satuan yaitu rakyat Indonesia, dan kita itu menjadi saudara yang menjadi persaudaraan, dan sama saudara itu harus saling membantu walaupun itu hanya seberapa. Kita harus bisa membantukan baiknya material ataupun dari tenaga maupun dari fisiknya gitu. Ya, kata-kata yang terakhir yang mungkin akan disampaikan kita bahas untuk para audiens yang menonton video ini. Ya. Untuk para audiens yang menonton pada video kali ini atau wawancara kali ini, sadarkan pada jiwa kalian, pada saat pada pemikiran kalian bahwasanya orang-orang yang terdampak atau mungkin menjadi korban itu adalah orang-orang yang harus kita bantu, orang-orang yang harus kita bantu dalam segi donasi atau mungkin dari segi fisik maupun material, karena orang-orang di sana itu membutuhkan bantuan kita semua, baik itu sandang pangan maupun dari segi materialnya. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh koordinator lapangan. Nah, itu tadi adalah perbincangan kita dengan beberapa relawan yang ikut serta dalam penggalangan dana pada hari ini. Semoga tenaga maupun pikiran yang telah kita sumbangkan menjadi bermanfaat untuk saudara kita yang sedang di Sulawesi. Nah, saya sebagai reporter atas tutur kata yang kurang berkenan meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.